Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Senang bisa bertemu kembali pada hari ini ya, walaupun secara tidak langsung. Semoga kawan-kawan semuanya berada dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat ya. Ya, baik. Jadi ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah pemikiran Islam kontemporer ya. Karena 2 minggu lagi kita sudah memasuki masa ujian akhir semester ya. Jadi sebenarnya kita ini agak kurang ya pertemuannya. Harusnya itu 8 kali pertemuan tatap muka ya. Tapi kalau Bapak hitung nih kita cuma 7 kali tatap muka. Tapi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nanti ujiannya juga akan disesuaikan dengan tema-tema yang sudah kita bahas dan sudah kita angkat ya. Jadi kuncinya di situ nanti kawan-kawan silahkan baca-baca kembali ya, rujuk-rujuk kembali tema-tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan satu lagi adalah masalah tugas ya. Jadi masalah tugas ini Bapak ingatkan kembali bahwa ini adalah syarat utama agar nilai kalian keluar nanti ya. Jadi waktu terakhirnya seperti yang kita sudah bahas di awal bulan ya, itu adalah sekarang ya, tapi Bapak maklumi apabila dikumpulkannya nanti sebelum ujian ya. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan karena tugasnya sangat menentukan. Ini adalah syarat keluarnya nilai ya. Dan tugasnya itu adalah membuat makalah dan kemudian mempresentasikannya seperti ini misalnya ya. Untuk kemudian bisa dinikmati secara online ya. Baik, jadi prosedur perkuliahan kita pada kali ini adalah Bapak akan mempresentasikan ya sebuah tema pemikiran Islam kontemporer ya. Kawan-kawan diharapkan untuk fokus, memperhatikan ya, mempelajari selama 30 menit ke depan kurang lebih. Setelah itu sebagai bukti bahwa kawan-kawan benar-benar mengikuti perkuliahan pada hari ini, maka kawan-kawan ditugaskan untuk membuat catatan ya. Catatan inilah kemudian nanti yang dikumpulkan di akhir perkuliahan ya. Begitu juga dengan absensinya nanti akan dinilai ya, diukur berdasarkan dengan tugas yang dikumpulkan oleh kawan-kawan semua ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, selama perkuliahan ini silakan kawan-kawan catat ya, buat catatan, nanti catatannya dikumpulkan ya, begitu ya. Jadi tema perkuliahan kita pada hari ini adalah etika lingkungan hidup dan hak asasi hewan. Jadi tema ini sangat penting ya, dan permasalahannya sudah sangat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ironisnya masih sangat minim mendapat perhatian ya, terutama di kalangan umat muslim di Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara tentang etika lingkungan hidup ya, apalagi kemudian hak asasi hewan, itu sangat jarang diangkat oleh para pemuka agama di Indonesia misalnya ya. Para pemuka agama di Indonesia, para ustadz kita, para kiai kita itu lebih suka mengangkat persoalan-persoalan yang populis ya, seperti persoalan fikih ya, kemudian persoalan politik ya, persoalan-persoalan sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Padahal, sebagaimana yang akan kita coba bahas pada hari ini ya, etika lingkungan hidup dan hak asasi hewan merupakan persoalan yang tidak bisa lepas dari persoalan kemanusiaan itu sendiri. Ya. Jadi, mengutip Fritjof Capra yang mengatakan bahwa hakikat berbagai krisis yang melanda manusia modern adalah
uh, krisis yang tunggal ya, krisis yang bersifat multidimensional ya. Jadi ketika kita membicarakan katakanlah krisis ekonomi ya, kemudian krisis moralitas, kemudian krisis air ya, krisis lingkungan dan krisis-krisis lainnya ya, itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena bersumber dari akar yang sama. Apa akarnya? Nah, itu yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi ketika kita membicarakan isu lingkungan hidup, kemudian kekerasan pada hewan ya, animal violence, animal cruelty, maka itu sesungguhnya merupakan bagian ya dari persoalan kemanusiaan ya, yang ketika diabaikan maka persoalan kemanusiaan ya yang kita hadapi ya, karena hakikat krisisnya yang multidimensional, maka tidak akan mencapai akar permasalahannya ya. Oke, jadi hal pertama yang perlu kita bahas adalah terkait dengan problem ya. Jadi apa problem dalam studi etika lingkungan dan hak asasi hewan? Problemnya tentu saja sebagaimana yang telah kita singgung tadi, krisis lingkungan ya. Krisis lingkungan ini sudah sangat mengkhawatirkannya, jadi tapi masih sering diabaikan ya. Karena memang dampaknya ini tidak secara langsung dirasakan ya. Sebagai contoh, ini sebuah penelitian di Mariana Trench atau di palung laut Marina ya, atau yang terletak di Samudra Pasifik ya. Jadi ini merupakan palung yang salah satu yang terdalam ya, dan ketika dilakukan penelitian di palung Mariana ini ditemukan bahwa plastik ya, unsur-unsur plastik sudah ditemukan di dalam hewan-hewan kecil di dalam palung Mariana ini. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan karena itu berarti limbah plastik ini sudah menjamah ya, bahkan ke tingkat kehidupan yang paling kecil dan paling tidak terjamah ya oleh manusia. Ternyata sudah terkontaminasi oleh sampah plastik ya. Dan ini tentu saja pada akhirnya ya berpengaruh juga kepada global warming ya, pemanasan global, kemudian juga berpengaruh juga kepada isu kebersihan ya, isu kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi ini alasan pertama kenapa studi etika lingkungan hidup itu perlu dibahas, termasuk oleh umat muslim ya. Karena umat muslim merupakan bagian terbesar ya, salah satu yang terbesar dari umat manusia abad modern. Dan yang kedua terkait dengan kritik terhadap animal massacre ya. Animal massacre atau pembantaian hewan-hewan itu merupakan salah satu kritik utama yang dialamatkan oleh para aktivis hewan terhadap ritual Idul Kurban ya, terhadap ajaran Islam khususnya ritual Idul Kurban ya. Jadi ritual Idul Kurban ini dianggap sebagai aksi barbarik ya. Sebuah aksi pembantaian hewan yang tidak lagi relevan untuk dilakukan dalam abad modern ya. Dan ketika dikaji lebih jauh ya, kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh umat muslim ini terkait juga dengan kecenderungan umat muslim dewasa ini terhadap berbagai aksi kekerasan ya. Nah, apakah betul seperti itu ya? Dan kemudian apakah ritual Idul Kurban ini benar-benar bertentangan dengan hak asasi hewan? Nah, inilah yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan di atas ya, maka pertama-tama kita mesti memahami dulu ya kritik yang berkembang terhadap paradigma abad modern ya. Jadi berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi dewasa ini termasuk di dalamnya adalah krisis lingkungan ya. Itu diakibatkan
atau bersumber atau berakar pada paradigma ya, paradigma khas abad modern yaitu antroposentrisme ya. Jadi antroposentrisme ini adalah sebuah paradigma. Paradigma itu adalah sebuah worldview ya, atau cara memandang dunia yang berpusat pada manusia. Jadi antropo ini artinya manusia, sentrisme berpusat ya. Jadi antroposentrisme adalah sebuah paham, sebuah pandangan hidup ya, yang menjadikan manusia sebagai pusatnya. Dan ini terbukti sangat bermasalah. Kenapa? Karena ketika manusia dijadikan pusat, maka lingkungan, termasuk hewan di dalamnya ya, sekedar bernilai instrumental bagi kepentingan manusia. Ya. Jadi dalam paham antroposentrisme ini, manusia adalah tolak ukur segala sesuatu. Sementara makhluk-makhluk lainnya yang non-manusia itu dinilai berdasarkan kepentingannya, berdasarkan instrumentalitasnya, ya, berdasarkan manfaatnya terhadap manusia. Ya. Bahkan lebih ekstrim lagi di abad kapitalistis ini, di abad materialistis ini, alam dan hewan itu dipandang atau dinilai berdasarkan nilai ekonomisnya bagi manusia. Ya. Jadi katakanlah seekor sapi ya misalnya ya, seekor sapi itu tidak lagi dinilai pada dirinya sendiri ya, memiliki hak-hak yang harus dihargai, melainkan dinilai nilainya itu diukur berdasarkan apa hasil yang bisa diharapkan dari sapi ini ya. Jadi hasilnya juga sifatnya ekonomis ya. Jadi ini adalah kritik terhadap antroposentrisme, bahwa akar krisis lingkungan dewasa ini adalah pada paham antroposentrisme ini. Nah, sebagai alternatifnya, para aktivis hewan ya, para aktivis lingkungan ini mengajukan sebuah paradigma tandingan yang disebut dengan bio dan ekosentrisme ya. Jadi dalam ekosentrisme ini manusia disingkirkan dari pusat alam semesta. Manusia dianggap hanya semata sebagai salah satu penghuni dari alam semesta. Dan tanpa alam semesta maka tidak akan ada manusia ya. Karena itu kemudian pusatnya adalah alam semesta ya. Jadi manusia kemudian dianggap tidak lebih ya, kurang lebih sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Seperti hewan-hewan ya, seperti tumbuhan, manusia dianggap tidak lebih dari salah satu anggota komunitas ilmiah yang memiliki peran dan nilai sama pentingnya untuk menjaga lingkungan ya. Nah, jadi ada antroposentrisme, kemudian ada ekosentrisme sebagai tandingannya ya, yang dipromosikan oleh para aktivis lingkungan dan aktivis pecinta hewan. Tapi sebenarnya di samping itu ya, ada lagi yang disebut dengan paradigma teosentris ya. Ini biasanya terdapat pada masyarakat tradisional ya. Termasuk juga masyarakat Islam tradisional ya, yang mengatakan bahwa yang meyakini bahwa pusat alam semesta itu bukanlah manusia ya, bukan juga hewan, bukan juga alam semesta, melainkan Tuhan ya. Jadi segala sesuatu selain Tuhan itu bernilai instrumental bagi kepentingan Tuhan ya. Jadi manusia tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, hewan-hewan tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, alam semesta tidak bernilai secara intrinsik, melainkan semuanya berfungsi untuk melayani Tuhan ya. Nah, jadi ketiga paham ini ya, sebagaimana bisa kita amati ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan hasil penelitian Bapak menemukan ya bahwa sebenarnya semua ini tercakup dalam sebuah paham yang disebut dengan ontosentrisme ya.
Jadi ontosentrisme ini adalah sebuah paradigma yang berpusat pada wujud, ya. Dan karena Tuhan, ya, kemudian alam semesta dan manusia berbagi wujud yang sama, maka ontosentrisme ini mencakup berbagai paradigma di atas. Dan oh ya, Bapak lupa sebutkan bahwa tema ini spesial, kenapa? Karena ini merupakan hasil penelitian doktoral Bapak, ya, atau disertasi Bapak. Nah, ini bukunya, hasil disertasi Bapak, ya, hak asasi hewan dalam Islam. Kalau kawan-kawan tertarik mendalami isu ini, ya, bisa mendapatkan bukunya di sini nih, di penerbit Dialektika Press, ya. Harganya itu kalau tidak salah sekitar 120.000, ya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik bisa mendapatkan bukunya, ya. Oke, jadi itu ya ontosentrisme. Ini adalah sebuah paradigma alternatif yang mencakup berbagai paradigma lainnya, ya, dalam label wujud. Ya. Jadi landasan ontosentrisme ini adalah ajaran Islam, ya, tentang tauhid, ya. Dan terlebih khusus dalam filsafat Islamnya Mula Sadra, ya, dengan teorinya tentang wahdatul wujud dan taskik al-wujud. Ya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar istilah ini, ya, wahdatul wujud, ya, taskik al-wujud, kemudian nama Mula Sadra, ya, karena sudah dibahas dalam mata kuliah filsafat Islam, ya. Nanti kita akan singgung lagi sedikit. Baik, yang ketiga terkait dengan landasan. Ya. Jadi yang membedakan sarjana dengan non-sarjana ketika bicara adalah kita harus memiliki landasan. Ya. Jadi apa landasannya? Landasannya tentang hak asasi hewan dan etika lingkungan hidup dalam Islam. Kalau Islam tentu saja kita bicara tentang dalil nakli dan akli, ya. Jadi bukan dalil akli aja, tapi juga harus ada dalil naklinya. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari, kawan-kawan, ya, ingin mencari dalil nakli, landasan tekstual dari studi etika lingkungan hidup dan hak asasi hewan, itu bisa menemukannya dalam karya Sarah Telili. Ya. Sarah Telili ini adalah seorang mufasir perempuan dari Amerika yang penelitiannya secara khusus membahas tentang isu hak asasi hewan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Sarah Telili sampai pada kesimpulan bahwa ada semacam pemaksaan, ya, pemaksaan pembacaan antroposentris terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi paradigma antroposentrisme ini ketika dipakai untuk membaca Al-Quran, hasilnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olah mendukung, ya, antroposentrisme, ya. Padahal kata Sarah Telili, apabila kita mampu melepaskan diri dari kacamata antroposentris ini, maka ayat-ayat Al-Quran ternyata banyak sekali dengan muatan yang menyetarakan, ya, menyetarakan antara manusia dengan hewan. Dan kemudian juga banyak ayat-ayat yang mempromosikan adanya hak-hak asasi hewan yang harus kita hormati, ya. Jadi lebih jauh nanti bisa baca karyanya Sarah Telili, ya, Animals in the Quran. Ya. Ini karyanya sangat menarik. Kemudian kesimpulan lain dari Sarah Telili adalah bahwa keutamaan manusia, ya, itu tidak ditentukan berdasarkan akalnya. Jadi dalam antroposentrisme, kenapa manusia dianggap lebih utama dari hewan-hewan? Karena dia memiliki akal. Tapi di dalam Al-Quran, demikian tafsirannya Sarah Telili, bukan akal yang menjadikan manusia itu berpotensi menjadi khalifah, ya, melainkan faktor spiritualitasnya, ya, faktor kedekatan manusia dengan Tuhan. Ya. Dan kalau kita bicara masalah spiritualitas, maka sebenarnya hewan-hewan juga memiliki spiritualitasnya. Ya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang mengatakan atau menekankan bahwa hewan-hewan itu berzikir kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya
sama halnya dengan manusia, hanya saja manusia tidak memahami bahasanya. Ya. Nah, kemudian karya kedua sebagai dalil nakli dari hak asasi hewan ya adalah karya dari Masri ya, Al-Hafiz Basir Masri ya. Ini salah seorang ulama dari Inggris dan ini merupakan salah seorang pelopor ya gerakan advokasi hewan dalam ajaran Islam. Karyanya luar biasa ini, tapi sayangnya lagi-lagi ya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena itu tadi umat Muslim Indonesia belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya studi etika lingkungan hidup dan hak asasi hewan. Ya. Jadi Masri mengutip misalnya ayat Al-Quran, kawan-kawan pasti sudah hafal ya, tentang ahsanut takwim ya. Jadi itu surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi kalau kita memakai kacamata antroposentrisme ya, maka ayat itu akan terbelah gitu ya. Tidak menjadi satu kesatuan. Jadi manusia itu menjadi utama ya dibanding hewan-hewan lainnya karena dia dijamin sebagai ahsanut takwim. Diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Padahal dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa manusia juga adalah asfalus safilin ya. Sehina-hinanya ciptaan ya. Jadi ketika kita membaca dari kacamata non-antropocentris, maka kita akan melihat bahwa manusia bisa lebih tinggi derajatnya dari hewan, tapi manusia juga bisa lebih rendah derajatnya dari hewan ya. Dan ini semua berdasarkan spiritualitas manusia ya, bukan berdasarkan akalnya. Dan kemudian ada lagi ayat ya, ini surat Al-An'am tentang umamun amsalukum. Jadi ayatnya itu sesungguhnya tidak ada hewan melata satupun di dunia ini ya, min dabbatin fil ardi ya. Kemudian tidak ada juga burung yang terbang di langit ya, kecuali mereka juga adalah umat juga seperti kamu ya. Jadi ini adalah beberapa ayat ya yang ketika dibaca secara non-antroposentris maka menunjukkan keutamaan makhluk-makhluk atau hewan-hewan non-manusia. Kemudian buku lainnya adalah yang ditulis oleh Richard Forbes ya. Ini juga sangat menarik karena membahas betapa tingginya penghargaan umat muslim masa klasik ya terhadap hewan ya. Yang ironisnya umat Islam masa modern ini memiliki perhatian yang sangat minim terhadap hak asasi hewan. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran ya dari tokoh-tokoh atau para pemikir Islam kontemporer ini. Sarah Lili, Masri dan Richard Forbes ya. Kemudian dalil aklinya apa? Nah, dalil aklinya juga ini panjang ya. Kita bisa menggunakan etika utilitarianisme ya. Jadi dalam etika utilitarianisme ini jadi kawan-kawan bisa baca bukunya nih ya dari Peter Singer, Animal Liberation. Jadi menurut Peter Singer kekerasan terhadap hewan adalah salah satu bentuk penindasan ya, penindasan yang harus dihilangkan ya, sejajar dengan gerakan pembebasan wanita sebagai bangsa kelas 2 ya, sebagai gender kelas 2 dan setara juga dengan gerakan pembebasan atas kulit hitam dan kulit berwarna ya. Jadi ada istilah yang disebut dengan rasisme ya. Rasisme ini harus dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemudian ada lagi istilah dengan seksisme. Seksisme ini adalah menganggap wanita sebagai spesies kelas 2 ya. Ini juga harus dibantah ya, dihilangkan. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan spesiesisme.
Spesiesisme itu adalah sebuah penindasan berdasarkan spesies, ya. Jadi manusia dianggap utama, ya, memiliki hak untuk mengeksploitasi hewan-hewan hanya berdasarkan spesiesnya, ya. Jadi ini harus dihilangkan, ya. Ini adalah pembelaan dari utilitarianisme dari Peter Singer. Kemudian deontologi. Deontologi juga menganggap bahwa hewan-hewan itu memiliki hak yang sama, ya, dan sederajat dengan manusia. Jadi kalau manusia memiliki hak untuk hidup, hewan-hewan juga memiliki hak untuk hidup. Kenapa? Karena hewan-hewan itu hidup, ya. Apabila manusia memiliki hak untuk makan dan minum, begitu juga hewan-hewan, ya. Karena manusia adalah hewan-hewan juga, ya, dan akal yang dimiliki manusia tidak menjadikan manusia berhak untuk melakukan eksploitasi terhadap hewan, ya. Dan kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan etika hipernomian. Etika hipernomian ini adalah etika yang sifatnya melampaui syariat, gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan akhlak tasawuf, ya. Jadi akhlak tasawuf ini adalah akhlak atau etika yang mencoba melampaui syariat, ya. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan teori, ya. Poin nomor 4 adalah teori. Jadi teori yang bisa kita pakai, ya, untuk memahami lebih jauh hakikat hak asasi hewan adalah teorinya krisis kurbani René Girard, ya, dan studi etologi dan eskatologi dari Sadra, ya, Mula Sadra. Yang pertama nih, krisis kurbani, ya, atau teori kambing hitam dari René Girard. Ini adalah sebuah teori antropologi yang menekankan bahwa realitas kekerasan yang dilakukan manusia dalam abad modern ini terjadi karena adanya krisis kurbani, ya. Jadi kata René Girard, manusia ini adalah makhluk yang cenderung pada kekerasan. Ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran ketika malaikat mempertanyakan keputusan Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya. Kenapa? Karena kata malaikat, makhluk bernama manusia ini seperti pendahulunya itu memiliki kecenderungan terhadap kekerasan, ya. Jadi begitu juga René Girard, ya, yang mengatakan atau menekankan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan pada kekerasan. Dan pada abad modern ini eskalasinya sangat meningkat jauh, ya. Kenapa? Karena terjadi apa yang disebut dengan krisis kurbani. Krisis kurbani itu adalah krisis ritual pengorbanan, ya. Jadi ritual pengorbanan ini atau Idul Kurban dalam ajaran Islam itu sejatinya adalah ritual yang terdapat dalam semua tradisi agama, ya. Tapi dalam abad modern ini menjadi tidak lagi dilestarikan, ya, kecuali dalam ajaran Islam misalnya dan beberapa agama lainnya. Tapi mayoritas manusia tidak lagi merayakan atau melakukan apa yang disebut dengan ritual pengorbanan. Kenapa ritual pengorbanan ini penting? Ini berkaitan dengan teori kambing hitam dari René Girard, ya. Jadi kata René Girard, karena manusia cenderung pada kekerasan, maka untuk mencegah kekerasan terjadi di kalangan umat manusia sendiri, maka manusia memerlukan apa yang disebut dengan kambing hitam, ya, atau scapegoat. Nah, scapegoat ini haruslah dekat dengan manusia, tapi bukan manusia. Nah, karena itulah dipilih hewan-hewan tertentu yang memiliki kedekatan dengan manusia. Hewan yang umum dipakai dalam ritual pengorbanan misalnya sapi, ya, kemudian kambing, kemudian unta, ya, dan hewan-hewan ternak lainnya. Kenapa hewan-hewan ini yang dipakai dalam ritual pengorbanan? Karena mereka memiliki kedekatan dengan manusia, ya. Jadi manusia adalah makhluk mamalia dan begitu juga dengan hewan-hewan kurban lainnya, ya. Dan ini berkaitan juga dengan teori etologi, ya. Dalam studi etologi itu adalah salah satu cabang zoologi, ya. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran hewan. Nah, jadi pikiran hewan
coba dipelajari dengan cara apa? Dengan meneliti tingkah lakunya, ya, tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi dalam studi etologi yang dilakukan terhadap hewan-hewan kurban, katakanlah sapi ya, ternyata menunjukkan bahwa hewan sapi itu adalah hewan tingkat tinggi ya, hewan tingkat tinggi. Mereka mendekati level manusia. Mereka bisa berpikir ya, bahkan mereka juga memiliki apa yang disebut dengan rasa kasih sayang. Hal ini dimungkinkan karena hewan kurban memiliki apa yang disebut dengan sistem limbik ya, sistem limbik di otaknya. Sistem limbik ini adalah yang bertanggung jawab terhadap rasa kasih sayang, cinta kasih ya. Makanya kalau kawan-kawan pernah melihat ada sapi menangis ketika disembelih ya, itu bukan karena dia kelilipan ya, tapi karena dia benar-benar merasa ketakutan ya, dan dia merasa sedih karena harus meninggal ya. Dan hewan-hewan ini ternyata juga memiliki kepribadian ya. Sapi ini memiliki kepribadian. Kalau kawan-kawan pernah ya atau dekat dengan peternakan, pasti akrab bahwa sapi itu ada yang pemarah ya, sapi itu ada yang pendiam ya, sapi itu ada yang pendendam, macam-macam karakternya seperti manusia ya. Nah, kemudian terkait dengan teori eskatologi mula sadra ya. Karena kita sudah tekankan bahwa paradigma dalam Islam adalah ontosentrisme ya, dan itu dasarnya adalah wahdatul wujud dari mula sadra. Jadi dalam eskatologi sadra, eskatologi itu adalah studi tentang jiwa ketika berpisah dari tubuh ya. Jadi dalam studi eskatologinya mula sadra ditekankan bahwa hewan-hewan tertentu ya, seperti hewan kurban ini, mereka akan dibangkitkan kembali ya di hari akhir kelak sebagaimana halnya manusia. Kenapa seperti itu? Karena hewan-hewan tingkat tinggi ini memiliki kapasitas akal ya, kapasitas kejiwaan ya yang hampir setara dengan manusia ya. Jadi mereka juga akan dibangkitkan kembali di hari akhir kelak. Ini adalah kesimpulan dari eskatologinya mula sadra ya. Nah, ini membawa kita kepada sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan. Pertanyaan dasarnya tadi kan, apakah ritual Idul Kurban itu bertentangan dengan hak asasi hewan? Pertanyaan kedua, masih relevankah kita melestarikan ritual Idul Kurban? Dan yang ketiga, adakah alternatif lain? Ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah bertentangan atau tidak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Apabila dilaksanakan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman ya, maka kita akan melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika menyembelih hewan, nah itu sangat memperhatikan hak-hak asasi hewan ya. Jadi misalnya ini yang sering kita abaikan ya. Kalau sekarang ini dalam Idul Kurban ya, hewan-hewan yang dipotong itu, yang hendak dipotong itu bisa melihat ya, diletakkan berdekatan dengan hewan-hewan yang sedang dipotong ya. Akibatnya mereka panik, mereka merasa ketakutan. Begitu juga ya dalam pengirimannya ya. Pengirimannya itu mereka kerap kali diikat ya dengan tali yang sangat pendek sehingga itu menyebabkan mereka kesulitan untuk bernafas. Ini jelas bertentangan dengan hak asasi hewan dan sangat dilarang dalam ajaran Islam yang sebenarnya ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat memperhatikan nasib hewan-hewan. Dalam salah satu hadis ya diceritakan bahwa bahkan Nabi Muhammad ini bisa berbincang-bincang dengan unta ya, dengan hewan unta. Jadi ada salah satu unta yang mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa majikannya kerap berbuat kasar terhadapnya. Maka Nabi Muhammad kemudian pun memberitahu agar tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Jadi ini ada hadis-hadis ya banyak yang menunjukkan kepedulian Nabi Muhammad terhadap hewan. Hadisnya sahih tapi memang tidak banyak diangkat. Karena itu masih sangat terbuka untuk dikaji oleh kawan-kawan ya. Jadi apakah bertentangan? Ya dan tidak ya. Kita katakan ya apabila melihat kondisi sekarang ini yang
yang memang hewan-hewan itu diberlakukan tidak lebih dari barang, ya, sehingga banyak melanggar prinsip-prinsip Islam sendiri berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Ya. Tapi bagaimana dengan hak untuk hidup hewan itu sendiri? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita runut ya dalam fikih ya, ternyata hewan yang bisa dikurbankan atau bisa disembelih adalah hewan yang telah cukup umur ya. Hewan yang telah memasuki usia pernikahan gitu ya. Jadi kalau dalam tafsiran Bapak ya, kaitannya dengan hak untuk hidup, maka hewan-hewan yang disembelih ini haruslah hewan-hewan yang sudah memiliki kesempatan untuk melestarikan keturunan ya. Sehingga kehidupan ini bisa terus berlangsung ya. Begitu juga kemudian ketika kita mengikuti eskatologi sadra ya, bahwa hakikat kehidupan di duniawi ini adalah sementara, temporer ya. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat ya. Jadi kalau kita mengikuti pola pikir atau paradigma seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini, maka ritual pengorbanan tidak harus bertentangan dengan hak asasi hewan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, masihkah relevan? Pertanyaan ini diajukan oleh salah seorang pemikir Islam di Indonesia. Bapak agak lupa namanya ya, tapi dia menyoroti bahwa ritual pengorbanan ini mubazir ya. Jadi ada jutaan hewan kurban disembelih di Indonesia ya, di Indonesia saja. Dan itu banyak yang akhirnya mubazir ya. Banyak katakanlah para mustahik ya yang menerima daging kurban itu sebanyak 2 bahkan 3 kali. Karena mereka tidak bisa menghabiskan, kemudian mereka jual kembali ya. Jadi banyak yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi sebagai alternatifnya dia mengajukan ritual pengorbanan dalam bentuk yang lain ya. Jadi alih-alih menyembelih hewan kurban, maka akan lebih baik apabila uang tersebut dengan jumlah yang sama dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk membangun sarana-sarana, fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh umat ya. Coba Anda bayangkan apabila dana sebanyak miliaran bahkan triliunan setiap tahun itu digunakan untuk membangun penampungan anak yatim, ya, rumah untuk anak yatim, kemudian digunakan untuk membangun desa tertinggal, digunakan untuk pendidikan, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada konsumtif ya, sekedar untuk dimakan saja ya. Jadi masihkah relevan? Ini bisa kita pertanyakan ya. Dan yang kedua, adakah alternatif lain? Nah, ya, ternyata ada, walaupun masih minoritas ya, ada umat muslim yang telah mempraktekkan alternatif lain dari ritual pengorbanan. Salah satunya yang tadi disebut ya, bahwa ritual pengorbanan ini diganti dengan bukan lagi ritual pengorbanan berdarah-darah, tapi dananya digunakan untuk kepentingan umat. Kemudian di Inggris ya, kita melihat ada salah satu masyarakat yang mengganti ritual pengorbanan bukan lagi dengan hewan ya, tapi dengan bahan-bahan makanan ya yang tidak kalah bergizinya, bahkan lebih bergizi, senilai atau sejumlah dengan hewan kurban tersebut ya. Jadi mereka ini adalah kelompok vegetarianisme dalam Islam ya, karena mereka atas dasar prinsip kasih sayang menolak untuk menyembelih hewan kurban, maka mereka merayakannya dengan cara berbagi makanan sejumlah yang sama dengan gizi yang bahkan lebih baik ya kepada sesama umat muslim di sana ya. Jadi ada alternatif lain. Tapi apakah itu bertentangan dengan syariat Islam? Nah, jawabannya tidak ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa seperti itu?
Karena kalau kita kembali lagi ya ke landasan tadi ya, maka sesungguhnya ritual pengorbanan ini bukanlah ritual yang khas dalam ajaran Islam, melainkan sebuah ritual yang telah ada jauh sebelum agama Islam lahir ya. Dan terdapat banyak sekali ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa hewan-hewan ini memiliki hak untuk hidup ya, dan prinsip kasih sayang yang melampaui halal dan haram. Nah, jadi dalam etika hipernomian kita tidak perlu mengharamkan ya apa yang halal. Jadi daging itu jelas halal ya. Sebagai umat muslim kita tidak bisa mengharamkannya. Tapi dengan prinsip kasih sayang kita sah-sah saja untuk menjadi katakanlah vegetarian ya. Kita menolak makan daging bukan karena daging itu tidak halal dalam Islamnya, atau karena kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Islam, bukan karena itu ya. Melainkan karena dalam akhlak tasawuf kita ingin mengembangkan kasih sayang yang ada di dalam diri kita ya. Salah satu caranya adalah dengan berhenti membunuh hewan-hewan untuk konsumsi kita. Apalagi di zaman sekarang kandungan gizi ya yang terdapat dalam hewan-hewan tersebut itu sudah bisa ditemukan penggantinya, bahkan lebih baik dalam sumber-sumber makanan non hewani ya. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad tidak dimungkinkan diet non hewan ya karena gizinya akan kurang, maka di zaman sekarang itu sangat dimungkinkan ya. Begitu juga Nabi Muhammad, kalau kita telisik ya, telusuri hadis-hadisnya, ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok semi vegetarian ya. Semi vegetarian itu maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad sangat minim sekali memakan daging ya. Hanya dalam okasi-okasi tertentu. Sehari-harinya apa? Lebih banyak makan kurma ya, makan zaitun dan lain sebagainya, makanan gandum ya dan lain sebagainya. Ya. Ini yang menjadi landasan ya. Jadi apakah ini alternatif lain ritual pengorbanan ini bertentangan dengan hak asasi hewan atau bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak juga ya. Semuanya memiliki landasan dalam Islam. Baik, sekian pertemuan kita kali ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Jangan lupa ini dibuat catatannya ya. Semampu kalian saja ya, kemudian kumpulkan ya. Itu menjadi bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan ini. Ya. Dan jangan lupa ini salah satu tema yang akan keluar dalam UAS nanti. Jadi dipelajari. Terakhir jangan lupa juga kumpulkan tugasnya ya. Presentasi ya dalam bentuk online seperti ini, bisa seperti ini atau bisa dengan cara yang lebih canggih, terserah kawan-kawan ya. Kumpulkan sebelum ujian. Oke, sekian atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.